Di saat situasi masih jauh dari kata aman, apa alasan sebenarnya pesantren sudah bisa mulai dibuka kembali per kemarin, Bu? Oh, sebetulnya itu harus dibaca sebagai satu kesatuan dari poin 1 sampai poin 6. Karena di dalam poin 1 pun itu sudah ada ketentuan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mentaati sepenuhnya hasil koordinasi pengelola Ponpes dengan Pemkab atau Pemko dan Forkopimda setempat. Berikutnya yang kedua adalah proses kembalinya santri ke Ponpes harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa atau nyawa sebagai prinsip utama atau hifdzun nafas. Itu ada item-item protokol kesehatan di rumah sebelum ke pesantren, kemudian protokol saat di pesantren, itu ada 9 saat di pesantren. Kemudian masing-masing ponpes juga harus menyusun protokol, kemudian tetap dalam koordinasi dengan Pemkab dan Pemko dan gugus tugas Pemkab Pemko, dan kemudian jikalau belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ponpes, maka dapat melakukan secara bertahap dengan metode pembelajaran online. Jadi sebetulnya ada 6 item, bahkan ada item ya. Ini Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan mengatakan bahwa sekolah dan pondok pesantren sebelumnya belum siap. Apakah keputusan ini memang sudah didasarkan pada pertimbangan medis atau karena desakan kanan kiri, Ibu? Ini proses yang sudah dilakukan dengan pimpinan ormas keagamaan yang ada di Jawa Timur, juga dengan MUI dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang ada di antaranya santrinya 43.000, ada 32.000 dan seterusnya. Mereka sebetulnya ada yang karena tradisi dari para bini sepuhnya, biasanya bulan Syawal sudah harus masuk ke pesantren. Tapi sangat bertahap. Sangat bertahap itu dalam artian yang memang mendapatkan amanah tertentu itu hanya memasukkan santri yang baru. Tapi santri lama itu sebetulnya saya menangkap para pengasuh pondok pesantren sangat hati-hati. Kenapa kemudian kami, saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda itu keliling ke berbagai pesantren. Pertama ingin memastikan bahwa memasuki new normal, protokol-protokol kesehatan di pesantren relatif sudah terkonfirmasi, bahkan ada yang sudah siap dengan sangat baik. Kedua, kita ingin memastikan bahwa suasana ini kita pasti menyampaikan data. Daerah ini masih kategori merah, daerah ini masih kategori merah. Atau ada daerah ini kategori kuning, tapi santrinya itu berasal dari daerah-daerah merah. Jadi kalau kami keliling ke pesantren, sesungguhnya kami sedang melakukan proses untuk mencari kesepahaman bersama. Bagaimana sebetulnya aspek dari hifdzun nafas, melindungi jiwa atau nyawa dari setiap warga itu harus dilakukan. Maka masing-masing pesantren sesungguhnya melakukan exercise tetapi belum menentukan kapan sebetulnya akan dimulai santri masuk ke pondok. Hanya ada beberapa pesantren yang karena amanah leluhur-leluhur beliau, Syawal sudah harus masuk, maka hanya yang santri baru yang masuk. Jadi ada format-format yang para pengasuh pesantren itu terkonfirmasi bahwa mereka sesungguhnya dengan sangat hati-hati sehingga banyak yang diantara mereka ini siap-siap disemprot disinfektan. Tapi bahwa kapan mulainya, rata-rata mereka akan menunggu sampai ada konfirmasi bahwa suasana benar-benar aman. Kira-kira begitu.